Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan coding dan AI, yang mana anak-anak telah di minggu yang lalu belajar lebih jelas bagaimana berpikir komputasional. Nah, untuk hari ini kita mencoba lebih terperinci bagaimana caranya praktek untuk proses mulai dari awal sampai akhir, bagaimana berpikir komputasional tapi dalam bentuk kolaborasi, kerja kelompok untuk melakukan sesuatu yang bersifat berpikir komputasional. Selanjutnya Ustadz akan menyampaikan slide ya, berpikir komputasional misi rahasia merapikan perpustakaan mini. Perhatikan ke depan. Berpikir komputasional atau BK, misi ini bertujuan untuk merapikan perpustakaan mini kita dengan menggunakan pendekatan berpikir komputasional yang membantu kita dalam memecahkan masalah secara sistematis dan efisien. Yaitu melalui 3 tahapan. Yang pertama, mengapa kok ada sudut baca di kelas kita? Karena kita sangat membutuhkan perpustakaan mini untuk perkembangan literasi, referensi membaca anak-anak di sekolah kita. Yang pertama, adanya kondisi sudut baca. Yang kedua, bingung mencari buku. Yang ketiga, diskusi solusi. Ya, ada apa dengan sudut baca kita? Ustadz akan jelaskan satu persatu nantinya. Oke, kondisi sudut baca. Kondisi sudut baca di kelas kita saat ini kurang teratur, membuat siswa kesulitan saat mencari buku yang diinginkan. Hal ini dapat mengurangi minat baca dan mempengaruhi pembelajaran. Kalau anak-anak melihat ada buku yang carut-marut di perpustakaan mini, pastinya kan aras-arasan untuk membaca. Jadi nggak ada semangat untuk bisa membaca dengan baik. Kemudian yang kedua, bingung mencari buku apa yang mau dicari karena kategorinya nggak ada ya, semuanya tercampur. Banyak siswa yang merasa bingung dan frustasi ketika berusaha menemukan buku tertentu karena buku tidak dikelompokkan dengan baik. Ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam penataan buku. Kemudian yang ketiga, diskusi solusi. Ustadz akan meminta kalian untuk mendiskusikan ya, bagaimana langkah-langkah untuk bisa menertibkan perpustakaan mini. Diskusi mengenai kondisi sudut baca sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penataan buku. Mari kita berkolaborasi untuk menemukan solusi yang tepat. Baik, selamat datang pasukan pemecah masalah. Nah, senjata kita yaitu senjata berpikir komputasional. Mengapa kita memerlukan berpikir komputasional? Karena hanya orang-orang yang memikirkan alur permasalahan mulai dari yang kecil sampai kemudian merincikan dan meruntunkan mulai dari awal, maka dia bisa memecahkan masalah. Kita selalu dihadapkan kepada beberapa masalah, tapi kita belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Nah, masalah ini kita praktekkan dengan bagaimana berpikir untuk menyelesaikan masalah ini dengan berpikir komputasional. Nah, pendekatan apa saja? Yang pertama yaitu pendekatan sistematis. Berpikir komputasional ada pendekatan sistematis yang membantu kita memecahkan masalah dengan membagi masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dikelola dan dipecahkan. Kemudian yang kedua, keterampilan berharga. Dengan menggunakan berpikir komputasional, kita tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Jadi orang yang berpikir komputasional dan orang yang berpikir kritis itu sama, karena dia lebih detail memahami permasalahan. Kemudian berketerampilan berpikir kritis dan kreatif yang berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Aplikasi luas berpikir komputasional dapat diterapkan pada berbagai konteks, dari pemecahan masalah sehari-hari hingga mengembangkan program komputer, menjadikannya alat yang sangat berguna di dunia modern. Oke, pengenalan 3 pilar BK, yaitu kita akan menggunakan jurus yang pertama, ya, 3 pilar BK ini atau berpikir komputasional.
Sebentar. Ya, ada 3 jurus, yaitu yang pertama jurus bongkar masalah. Kita akan membongkar masalahnya. Yang kedua jurus pilih yang penting. Yang ketiga jurus cari pola. Ya, apa sih maksudnya ini? Bongkar masalah, pilih yang penting, kemudian jurus cari pola. Oke, diikutin selanjutnya. Oke, jurus bongkar masalah yang pertama adalah yang kamu lakukan adalah diskusi tugas kecil. Diskusikan tugas kecil. Kelompok akan mendiskusikan cara untuk membagi misi besar menjadi tugas-tugas yang kecil. Tugas ini akan membantu kita menyelesaikan pekerjaan dengan lebih struktur, efisien. Semakin rinci daftar tugasnya, semakin mudah untuk melaksanakan misi kita. Ya, kemudian yang kedua, waktu aktivitas selama 20 menit, kelompok siswa akan menghasilkan daftar tugas yang mencakup semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan misi. Ini akan menjadi panduan langkah demi langkah untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ya, aktivitas jurus milih penting dan pola. Tadi ini adalah terkait dengan, nah, misi besarnya merapikan perpustakaan mini. Kan kita tidak kepingin melihat perpustakaan itu carut-marut, maka misinya adalah merapikan perpustakaan, ya. Kemudian tugas-tugas yang harus dilakukan adalah tugas kecil yang dilakukan mengeluarkan semua buku, rak, membersihkan debu di rak, memisahkan buku rusak, melompokkan buku, memberi label pada setiap kelompok buku, membuat daftar buku yang ada, membuat aturan pinjaman buku, dan menata kembali buku ke dalam rak. Sebagaimana contoh. Selanjutnya yang dimaksud dengan jurus pilih, ya, milih penting dan cari pola. Polanya sama. Yang pertama, milih informasi penting. Dalam tugas ini kelompok akan mengamati tumpukan buku yang ada dan mendiskusikan informasi yang relevan untuk menata buku. Pemilihan informasi penting seperti genre atau tema akan membantu dalam proses pengelompokan. Kemudian cari pola di antara buku. Setelah memilih informasi yang penting, kelompok akan mencari pola di antara buku-buku tersebut, identifikasi kesamaan seperti kategori, tema yang dapat digunakan untuk mengelompokkan. Contohnya ada buku sejarah, ada buku agama, ada buku cerita, ya, ada buku fiksi, ada buku komik. Nah, ini yang dimaksud dengan pola. Polanya, oh ini buku agama kita kelompokkan sendiri, ini buku pelajaran kita kelompokkan sendiri. Yang dimaksud dengan pola itu yang kita akan tata. Kemudian tentukan kategori utama. Kelompok-kelompok diharapkan untuk menentukan minimal 3 kategori utama yang relevan untuk mengelompokkan buku dan mencatat alasan pemilihan kategori tersebut di kertas plano. Nah, Ustadz sudah memberikan kertas plano, ya. Di situ ada tugas di mana ada 5 tahapan yang harus diselesaikan. Nanti Ustadz akan suruh membaca satu persatu setiap kelompoknya. Oke. Pameran karya, saatnya untuk berbagi dan merayakan hasil kerja bersama. Oke, pameran hasil karya, tampilkan hasil kerja kelompok di dinding kelas, berkeliling dan mengapresiasi, lihat dan apresiasi hasil kerja kelompok lainnya. Kemudian presentasi singkat, beberapa kelompok akan memberikan presentasi singkat tentang karya mereka. Ya, kita kepingin menjadi pasukan pemecah masalah. Oleh karena itu, Ustadz sebelum memulai terkait dengan pemecahan masalah, Ustadz sudah memberikan kertas. Silakan diisi dan diselesaikan mulai dari tahap pertama sampai tahap kelima. Kemarin sudah menjadi tugas, Ustadz kasih waktu untuk bisa didiskusikan dan akan Ustadz tunjuk setiap kelompok untuk membacakan tahapan-tahapan bongkar masalah atau dekomposisi setiap kelompok. Ustadz kasih 5 menit, silakan dimulai. Siapa yang mewakili untuk membacanya? Kalau ada pertanyaan terkait dengan slide yang Ustadz sampaikan, boleh di sela-sela diskusi menanyakan tersebut. Yang bingung yang mana? Sekali lagi, misi kita yaitu membongkar masalah terkait dengan carut-marutnya peletakan buku di perpustakaan mini kelas. Oke, perhatikan sambil diskusi. Kertas plano berisi terkait dengan informasi
pengisian satu tahap pertama persiapan dan pengosongan, yang kedua tahap kedua membersihkan dan seleksi buku, yang ketiga mengorganisasian, yang keempat administrasi dan pembuatan aturan, dan yang kelima penataan kembali dan finalisasi. Sudah siap? Oke. Kelompok satu yang membacakan siapa? Silakan, kelompok satu mana? Oke, silakan berdiri dan membacakan hasilnya. Persiapan dan pengosongan. Berdiri, Mas. Berdiri di tempat saja. Ya, dibaca. Tahap 1 persiapan dan pengosongan. Apa saja yang sudah kamu lakukan? Tahap 1 persiapan dan pengosongan. Tugas-tugas di tahap ini berfokus pada apa yang harus dilakukan pertama kali sebelum penataan dimulai. Pertama, mengeluarkan semua buku yang berada di dalam rak. Kedua, menumpuk buku dengan rapi di atas meja atau lantai agar tidak rusak. Ketiga, menyiapkan alat-alat kebersihan seperti lap, kemoceng, sapu, dan lain-lain. Tahap kedua, Ya, sudah. Tahap keduanya teman kamu di kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Siapa? Ya, silakan dibaca Mas hasilnya dari diskusi untuk tahap 2 pembersihan dan seleksi buku. Yang lain diam, perhatikan. Dan memilah kondisi buku ya. Terus lanjut. Oke, sudah. Tahap 2 sudah dibacakan dan luar biasa tahap 2 ini sudah memilah dengan benar bagaimana cara pembersihan dan seleksi buku. Selanjutnya kelompok 3 dibacakan. Silakan berdiri. Yang keras, suaranya yang keras. Hasilnya diskusi silakan dibaca yang keras, Mas. Kelompok 3, silakan. Perorganisasian. Yang lainnya dengarkan. memberisikan warna atau gambar pada buku itu sesuai kelompoknya. Menghitung jumlah buku di setiap kelompok. Sudah? Tahap 3 sudah terselesaikan yaitu tentang pengorganisasian. Tahap 4, kelompok 4, silakan dibaca yang keras. Administrasi dan pembuatan aturan. Administrasi dan pembuatan aturan. Agar perpustakaan tetap rapi, perlu ada sistem yang jelas. Yang pertama, membuat daftar inventaris catatan semua buku yang dimiliki kelas. Kedua, membuat kartu pinjaman untuk setiap siswa. Ketiga, membuat aturan pinjam dan kembali. Contoh, agar pinjam 3 hari, lapor ke perpustakaan. Keempat, menulis aturan tersebut di kertas besar. Oke, sudah? Ya, jadi menulis aturan tersebut di kantor besar. Selanjutnya yaitu tahap 5 terakhir, penataan kembali dan finalisasi. Kelompok 5, silakan berdiri dan sampaikan hasil diskusinya. Adalah mengembalikan semuanya ke tempatnya dengan sistem yang baru. Menyusun kembali buku-buku yang sudah dibeli ke dalam rak sesuai kelompoknya. Pastikan juga penataan di rak terlihat rapi dan mudah untuk dijangkau. Menempel poster aturan yang sudah dibuat dalam buku dan juga dapat menunjuk petugas piket mingguan untuk membersihkan perpustakaan. Oke, terima kasih semuanya. Beri aplaus untuk kita semuanya. Oke, hasil diskusi sudah kita lakukan dan sudah anak-anak rincikan di setiap tahap. Mulai dari tahap 1 persiapan dan pengosongan, 2 tahap 2 pembersihan dan seleksi buku, 3 tahap pengorganisasian, 4 administrasi dan pembuatan aturan, dan 5 penataan kembali dan finalisasi.
Sekarang setelah ini, karena anak-anak sudah memiliki poin-poin bagaimana cara membongkar misi besar kita adalah menata perpustakaan kelas. Oleh karena itu, nanti setiap anak tugasnya, setiap kelompok bekerja sama, kolaborasi ke kelas-kelas, kemudian ke tempat-tempat di mana sudah Ustadz tentukan. Ya, selanjutnya silakan diskusikan dari yang sudah hasil tahapan-tahapan yang sudah diselesaikan ini bersama kelompoknya. Silakan.